Pas aku pertama kali datang ke Amerika, aku ngalamin beberapa culture shock. Tapi di video kali ini aku mau bahas soal culture shock finansial yang aku alami selama 3 tahun aku tinggal di Amerika. Hai guys, kenalin nama aku Kiki. Aku pindah dari Indonesia ke US itu di tahun 2023 dan aku udah halamin banyak banget hal selama aku pindah di sini, dan jujur beberapa sistem di sini tuh bikin aku kaget banget, terutama di sisi finansial. Kalau kalian baru di channel ini, welcome guys. Di channel ini aku share pengalaman aku sebagai diaspora Indonesia yang saat ini tinggal di Amerika. Tapi aku nggak tinggal di kota besar ya guys, aku tinggal di kampungnya lah. Kalau bisa dibilang ini tuh kayak pedesaan suburban gitulah. Kita manggilnya American Suburb. Selama aku di sini, jujur aku ngerasa sistem keuangan di sini tuh beda banget, dan ini adalah beberapa hal yang bikin aku kaget secara finansial. Oke guys, culture shock pertama yang aku alami adalah gaji di sini emang lumayan besar, tapi take home pay yang kalian bawa pulang itu, gaji yang kalian dapat itu beda banget guys. Karena berkurangnya itu beda banget. Pas aku dapat gaji pertama aku sebagai pekerja 9 to 5 di Amerika, aku ngerasa wih lumayan ya gajinya. Nah, setiap kita gajian itu kita bakalan dapat yang namanya paycheck statement. Nah, pas aku lihat di paycheck statement aku pertama kali, wih lumayan juga ya gaji aku. Tapi yang aku bawa pulang itu lumayan banyak guys, berkurangnya hampir sekitar 300-an dolar. Kalian tahu itu dikurangin buat apa? Buat bayar pajak, buat bayar bantuan pemerintah yang ada di sini seperti Social Security, Medicare, dan lain-lain guys. Jadi pajak kita dipotong untuk bayar bantuan-bantuan pemerintah itu, dan itu awal-awal lumayan gak rela sih. Duit aku diambil lumayan banyak. Bayangin lah, kita misal diambil itu per minggu mentok 250 dolar ya, misal nih. Kadang lebih, kadang kurang. Kita ambil pasnya 250 dolar nih. Satu minggu gaji aku diambil 250 dolar, satu bulan udah 1000 dolar guys, dan itu lumayan banget gitu loh. Berarti ya pajak di sini tuh gede banget guys, hampir 30% gaji kita. So itu culture shock pertama aku sih. Oke, culture shock kedua di sini tuh ada yang namanya credit score. Credit score itu penting banget guys. Kayak itu tuh termasuk identitas kamu. Kalau credit score kamu rendah, itu kamu bakal dipandang kecil gitu lah, dan kalian gak bakal punya credit score yang bagus kalau kalian gak ambil kredit. Nah, untuk ambil kredit pertama kali itu pun agak lumayan susah karena gak ada banyak bank yang bakal mau ngasih kamu banyak kredit kan. Intinya gitu. Jadi pas pertama kali aku di sini, aku kan gak pernah ambil kredit apa-apa, otomatis aku gak punya kredit score apa-apa, dan itu lumayan ngaruh banget sih ke aku. Gak bisa ambil pinjaman atau apapun itu. Tapi semenjak aku dapat pekerjaan dan dapat paycheck, ada salah satu bank yang mau minjemin aku duit dan ngasih aku credit card, meskipun limitnya cuma dikit sih. Astaga, tiba-tiba badai salju, OMG. Sore ini tiba-tiba turun salju. Semoga kalian masih bisa dengar suara aku ya. Aku mau lanjutin tadi bahas soal credit score. Pokoknya credit score di sini tuh penting banget, karena kalau di Indonesia mungkin kan gak banyak orang yang ngeluarin uang pakai kartu kredit kan, karena riba dan lain-lain. Tapi kalau di sini justru itu hal yang normal dan lazim banget, karena credit score itu dibutuhkan untuk kamu bisa dapet cicilan, bisa beli mobil, bisa beli rumah, atau bahkan nyewa apartemen guys. Jadi emang sepenting itu credit score di sini. Aku tahu di Indonesia juga sebenarnya ada sih, cuman kayaknya itu bukan part of identitas kita sebagai orang Indonesia nggak sih? Like everybody live by it. Kalau kalian kenalan sama orang, pasti ditanya credit score kamu berapa. Karena kalau credit score kamu di bawah 700, that's it. Kalau di Indonesia kan kita bangga tuh nggak ada utang ya. Pasti bangga dong kalau kita nggak punya utang. Tapi kalau di sini kita tuh seolah-olah dipaksa untuk berhutang guys, demi punya kredit skor yang bagus. Karena kalau kamu nggak punya utang atau kredit, mau beli apapun susah sih, seperti yang aku bilang tadi. Bahkan mau kredit hal kecil kayak handphone, itu pasti nggak dikasih.
Culture shock ketiga, di sini tuh banyak banget biaya yang hitungannya kecil, cuman berapa dolar gitu, tapi numpuk banget dan lama-lama jadi banyak, kayak pajak, service fee, subscription. Di mana-mana selalu ada subscription di sini. Apalagi tips, contohnya tips nih. Oh my god, makan di restoran rasanya kalau kita nggak ngasih tips itu rasanya kayak jahat banget gitu loh. Tapi aku berusaha ngasih tips meskipun cuma 3-5 dolar, tapi itu pun dianggap kecil banget sama mereka. But it's okay, I'm not going to give you $5 tips for $10 coffee, right? Badai saljunya hilang guys. Udah cerah lagi tuh. Gila sih. Culture shock selanjutnya ini masih nyambung sama culture shock yang aku sebutin sebelumnya. Nah, di sini tuh harga yang tertulis di supermarket atau di toko itu tuh belum termasuk harga pajak. Jadi kalau kalian misal belanja ke Walmart atau ke Target, ngelihat harga barang misal $9,99, itu tuh bukan harga aslinya guys, itu masih ada harga pajak yang nggak ke disclose. Kalau mau belanja barang di sini nggak bisa bawa uang pas-pasan. Apalagi kalau kalian rencana mau beli beberapa barang gitu kan, harus bawa uang lebih, budget uang lebih, karena pasti nanti sampai kasir ada biaya lebih. Tapi ada salah satu states yang nggak ada sales tax-nya. Contohnya states Delaware. Kadang orang tuh rela nyetir mobil berjam-jam untuk beli iPhone atau beli barang elektronik yang mahal di Delaware karena pajaknya dia kosong. Satu hal nih yang bikin aku lumayan kaget, kalau kesehatan itu di sini tuh mahal banget. Healthcare itu sepenting itu dan semahal itu. Bahkan orang-orang pun banyak yang kalau bisa nggak ke rumah sakit gitu karena mereka susah untuk bayar biaya rumah sakit. Jadi kalau di sini bukan tentang kamu sakit apa, tapi asuransi kamu nge-cover apa gitu loh. Ada orang yang bener-bener udah sakit banget dan harus dibawa pakai ambulans, tapi mereka nolak karena ambulans aja di sini bayar $2.000 guys. Gila banget sih. Di kota aku di Jember, setiap desa itu dikasih ambulans dan setahu aku sih gratis ya guys. Kayak disediain aja gitu sama pemerintah. Kalau di sini jadi ladang bisnis. Jadi banyak hal yang harusnya disediain aja buat masyarakatnya tapi malah dijadiin ladang bisnis. Aku mau share sedikit pengalaman aku pas aku masuk rumah sakit tanpa asuransi di sini. Aku tuh kan punya penyakit lambung kan. Kalau aku makan pedas, pasti dah lambung aku kumat. Nah, waktu itu aku tuh nggak paham apa gitu loh namanya di bahasa Inggris gitu. Perut aku tuh nyeri banget, nyeri senyeri-nyerinya, aku panik. Terus aku dibawa sama junior ke IGD lah ya. Sebenarnya di sini tuh ada kayak semacam puskesmas gitu namanya urgent care. Tapi si junior entah kenapa gitu nggak bawa aku ke urgent care, malah aku dibawanya ke rumah sakit gitu yang gede. Dan kamu tahu, aku tuh cuma dipegang doang perutnya sama dokternya. Udah, terus cuma dikasih omeprazol. Omeprazol, kalau kalian ke rumah sakit, bills-nya tuh datang palingan seminggu atau 2 minggu selanjutnya. Jadi pas kalian datang ke rumah sakit, kalian tuh gak langsung bayar gitu loh. Jadi kalian langsung pulang, nanti bills-nya diantar ke alamat rumah kalian. Pas bill aku dateng, gila. Berapa kalian tahu? $700 guys. $700 cuma dipegang itu doang terus dikasih omeprazol, itu gila sih. Dan di keterangan billnya itu dibilang kalau aku dapat diskon karena aku nggak punya asuransi. Biaya aslinya tuh sekitar $1.600 gitu. I'm like what the heck? Anjir, mahal, semahal itu ya ternyata kalau sakit di sini. Dan beberapa bulan kemudian aku baru nyadar kalau ngalamin yang namanya heartburn di sini tuh. Bahasa Inggrisnya tuh namanya heartburn dan aku nggak tahu kalau itu namanya itu. Kalau kalian ngalamin heartburn, beli omeprazol, bisa aja langsung ke kayak apotek terdekat gitu. Atau di Walmart kalian bisa beli omeprazol sendiri. Palingan cuma $10, $15. Dan itu aku disuruh bayar $700. Well, it is what it is. Itu aku bener-bener kaget sih. Kalau di Indonesia bayar $700, kayaknya aku udah dapat fasilitas yang wah banget deh kayaknya. Tapi di sini itulah kenyataannya guys. Aku juga mau share sedikit. Sekarang aku punya asuransi yang tiap bulan kita berdua bayar $100 per minggu. Tapi itu udah dapat asuransi yang premium gitu. Dan kalian tahu ada beberapa state di US yang kalau kalian gak punya asuransi itu ilegal guys.
Itu mind blowing banget sih buat aku, nggak punya asuransi ilegal. Tapi untungnya di state aku di Pennsylvania, kalian kalau nggak punya asuransi it's okay, nggak dihukum atau gimana. Well, that's a good thing, right? Bisa nabung di sini tuh menurut aku adalah suatu privilege, guys. Setelah aku pelajari, banyak orang di Amerika itu emang hidupnya lumayan susah ya guys, karena di sini belanja makanan itu mahal dan bayar housing itu mahal, dan banyak orang yang juga di umur yang mereka seharusnya udah punya rumah belum bisa beli rumah karena rumahnya di sini harganya gila-gilaan banget. Dengan biaya hidup setinggi ini di US itu nabung itu emang butuh niat banget. Jadi kayak kita emang harus ngekat banyak budget agar kamu bisa nabung. Sebenarnya kalau menurut pandangan aku sih bukan karena mereka tuh nggak mau nabung guys, karena emang nggak bisa, karena emang mahal banget gitu loh biaya hidup di sini. Ini pun aku masih ada di state yang biaya hidupnya lumayan murah. Ada state yang biaya hidupnya tuh tinggi banget guys, biaya sewa rumah juga tinggi banget. Itulah kenapa banyak state yang terkenal seperti New York, California contohnya. Itulah kenapa banyak kota-kota besar yang ada di sini itu mereka populasinya banyak yang homeless karena emang biaya sewa rumah itu semahal itu guys. Gitulah guys, kadang aku tuh kalau ngelihat Amerika tidak se-wow kelihatannya gitu. Pas aku ngalamin sendiri ternyata emang lumayan berat, dan bukan aku sendiri gitu loh yang ngalami, banyak orang di sini yang emang struggle gitu secara financial hidupnya. Ini culture shock yang terakhir yang aku mau share ke kalian. Kalau di sini tuh kalau kalian mau hidup mandiri itu mahal banget. Freedom comes with a price. Aku sama suami aku kita punya mobil satu kan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir kita butuh punya 2 mobil guys. Tapi karena kalau kalian punya mobil lagi ada biaya asuransi mobil lagi gitu loh, double gitu loh. Jadi kita mutusin kayaknya satu aja cukup deh. Kebanyakan kota di US itu nggak walkable, punya mobil tuh adalah suatu kebutuhan gitu loh. Menurut aku emang kalau tinggal di luar negeri itu enak karena gajinya lumayan tinggi, tapi biaya hidupnya juga nggak main-main guys. Itulah pengalaman aku selama di sini. Tapi culture shock yang aku udah alami ini ngebuat aku lebih aware aja soal pandangan aku terhadap uang dan personal finance di sini, dan ngebuat aku lebih sadar aja kalau tinggal di luar negeri itu bukan berarti kayak kayak banyak duit. Kadang emang perjuangan itu berat guys, dan realitanya emang kayak gini gitu. Satu hal lagi nih yang aku sadar juga, kalian masih bisa seneng-seneng tanpa harus ngeluarin banyak biaya gitu. Ada juga banyak bantuan dari pemerintah. Kalau income kamu bisa masuk dalam kategori ini, kamu bisa dapat bantuan banyak dari pemerintah atau dari bantuan lokal setempat gitu. Kayak contohnya di sini ada food bank. Jadi food bank ini disediakan untuk orang yang income-nya kurang gitu lah ya. Nah, itu lumayan guys. Aku pernah volunteer di food bank. Makanannya lumayan gitu. Nggak yang kaleng-kaleng gitu loh. Jadi lumayan. Kalian bisa dapat makanan gratis di situ. Bantuan pemerintah yang aku sebutin tadi yang diambil dari pajak pekerja seperti aku ini, itu uangnya dialokasikan ke situ juga. Oke guys, segitu aja yang aku mau share soal culture shock financial yang aku alami selama di Amerika. Kalau kalian suka video seperti ini, komen di bawah. Nanti aku akan share culture shock apa lagi yang aku alami selama 3 tahun aku di sini. Dan kalian juga bisa komen di bawah kalian mau lihat video apa lagi dari channel ini. Look at this guys. Itu lumayan seger sih. Aku seneng kalau ini gak terlalu berangin. But yeah guys, thank you so much for watching. Komen di bawah kalian mau lihat video apa lagi dari channel ini. I'll see you guys on my next video. Bye bye.